Eh, Kita bersyukur ya pada malam hari ini kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. On time menghadiri ibadah, tepat waktu. Kita lihat di ayat 12 ada kata maka ya. Di sana dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Jadi kata maka di sana itu adalah sebuah kelanjutan dari suatu kejadian sebelumnya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Musa sedang kembali mengingatkan Israel akan kekejian yang dilakukan oleh mereka terhadap Allah. Tepatnya itu kekejian yang mereka lakukan di Gunung Sinai, menyembah patung lembu emas. Jadi di Keluaran itu semuanya dibahas dan kemudian Musa mengulangnya semua dan ditulis di dalam kitab Ulangan. Nah, kenapa Musa kembali mengingatkan Israel? Karena hal ini dengan kekejian yang dilakukan oleh mereka, menyembah patung lembu emas, Allah begitu murka sehingga Allah hendak melenyapkan semua bangsa Israel saat itu, termasuk Harun, abang Musa. Dia mau lenyapkan. Allah hanya ingin menyisakan Musa pada saat itu, saking murkanya Allah. Dan ingin meneruskan janjinya kepada Abraham. Kita tahu janji Allah kepada Abraham adalah bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan saat kemurkaannya ini dia mau melenyapkan setiap orang Israel kecuali Musa, dan dia berkata dia akan melanjutkan atau membuat suatu bangsa yang lebih besar lagi lewat Musa. Ulangan 9 ayat 14 dikatakan ya, biarkanlah aku itu adalah Tuhan ya, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Ini kalau kita mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang penuh kemarahan ya, kita bisa bayangkan semarah apa Tuhan ya. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Tapi apa respon Musa? Musa berdoa 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum untuk memohon ampun bagi Harun dan bagi seluruh bangsa Israel. Ketika dia mendengarkan dan menyaksikan kemarahan Tuhan, kemurkaan Tuhan. Walaupun di dalam kemurkaannya itu ada kredit yang begitu bagus yang diberikan Tuhan kepada Musa. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Berdoa 40 hari, 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Melihat kesungguhan Musa, Allah mendengarkan Musa. Satu hal yang sangat istimewa di sini kita lihat pribadi Musa. Dia tidak serta-merta merasa bahwa kredit yang diberikan Allah baginya harus segera diklaim dengan sangat bangga dan dengan sangat bersyukur. Tetapi Musa dapat melihatnya dari sisi yang paling tulus, bahwa bangsa Israel secara menyeluruh harus dari bangsa kedua belah suku itu. Makanya ada sebutan Israel kan, itu dari Yakub. Jadi keturunan Yakub seluruhnya 12 suku itu harus menjadi bangsa pilihan. Jadi Musa kan hanya dari salah satu suku yaitu Lewi. Sehingga Musa tidak merasa layak bangsa yang akan dijanjikan oleh Tuhan itu turun dari Musa. Tapi memang harus dari Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Musa memiliki niat yang sangat tulus untuk menjadi alat Tuhan, mewujudkan rencana Allah yang semula akan sebuah bangsa pilihan.
Adakah kita memiliki hati seperti Musa yang begitu tulus melakukan rencana-rencana Allah, ya? Dan Musa menegaskan, itulah sebabnya Musa menegaskan kembali di ayat 12, apa yang diminta Allah daripadamu, katanya kepada orang Israel. Apakah Allah meminta uang? Tidak. Apakah Allah meminta materi-materi lain, kurban-kurban persembahan, kurban hewan dan yang lainnya? Tidak. Allah meminta, dikatakan di sana, takut akan Tuhan Allahmu. Takutlah akan Tuhan. Nah, apa yang harus mereka lakukan sebagai wujud rasa takut mereka kepada Tuhan? Kita lihat di ayat berikutnya ada beberapa. Kita akan lihat satu poin aja sesuai dengan judul kita, itu beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Tuhan minta itu. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Apa yang kita lakukan agar Allah menilai ibadah kita telah dilakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa? Mengapa kita harus beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa kepada Tuhan? Kita akan sukarela dan bersemangat melakukan perintah ini jika kita mengenal Tuhan yang kita sembah itu. Jika kita belum mengenalnya, niscaya kita tidak akan mau beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Karena apa? Masih terlalu banyak hal-hal indah yang diberikan oleh sekitar kita kepada kita, yang dapat memikat hati kita. Jadi kalau kita nggak mengenal siapa Allah itu, tidak akan ada semangat dari dalam hati untuk beribadah kepadanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Karena itu mari kita lihat siapa sih Tuhan yang notabene adalah objek dari ibadah yang dimaksud. Ketika kita beribadah, maka yang kita ibadahkan, yang kita sembah, yang kita mau dengarkan, yang kita mau puji itu adalah Tuhan itu. Siapakah dia? Ayat 14 dikatakan di sana, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhan sang empunya langit. Bukan hanya langit yang kita lihat dengan mata kita, tetapi langit yang mengatasi segala langit dan bumi beserta seluruh isinya. Itu menjelaskan bahwa apapun yang bisa kita rasakan, yang kita lihat, yang kita segala akibat-akibat yang kita rasakan, apakah itu hujan yang turun dari langit, apakah semua yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, langit di atas segala langit, bumi beserta seluruh isinya adalah milik Tuhan. Bisakah kita bayangkan kebesaran Tuhan pada ayat ini? Bisakah kita menggambarkan seberapa besar dan seberapa agungnya Tuhan yang kita sembah itu? Kalau kita lihat di film-film ya, seorang raja yang begitu agung dan mendapat penghormatan, bagaimana mereka memanggil, mereka akan memanggil dengan baginda yang agung, tuanku yang mulia, dan segala sebutan-sebutan yang tertinggi untuk menunjukkan bahwa oknum tersebut itu adalah begitu tinggi, begitu mulia, begitu agung. Dan Allah kita, keagungannya melebihi dari semuanya itu. Kekuasaannya melebihi dari semuanya itu. Bahkan alam semesta ini yang kita sepintar apapun manusia belum tuntas mempelajarinya adalah milik Tuhan, adalah hasil karya Tuhan. Sebegitu besarnya Tuhan yang kita sembah di dalam ibadah kita. Nah,
kita bisa mungkin kembali merenungkan di dalam hati kita bahwa apa yang kita miliki adalah juga punya Tuhan. Kekayaan yang kita miliki adalah punya Tuhan. Anak-anak yang membuat hati kita bersuka cita adalah punya Tuhan. Bahkan suami terbaik yang kita miliki adalah milik Tuhan. Bahkan nafas kita yang kita bisa hembuskan, kita tarik dan hembuskan setiap hari adalah milik Tuhan. Tuhan yang punya segala sesuatu yang bisa memikat hati kita, yang kita nikmati saat ini. Dan Tuhan itu dengan murah hati meletakkannya di tangan kita, agar kita menikmatinya. Kita menerima banyak hal-hal yang baik dari Tuhan. Tuhan memberikannya bagi kita. Atau mungkin ibu-ibu di sini juga mungkin ada yang berkata, saya tidak mendapat sedemikian baik. Saya masih dibalut banyak kesulitan, kehidupan yang keras. Segala sesuatu saya harus lakukan dengan jungkir balik. Sakit penyakit masih senantiasa singgah di dalam tubuh saya. Kesukaran selalu ada. Bagaimana kita melihat kebesaran Tuhan di sini? Biarkan Tuhan, pemilik dan pencipta alam semesta ini, menolong kita. Tuhan sanggup menolong dan menangani semuanya itu. Karena Tuhan berada di atas semua itu. Nah, kita mulai melihat bahwa seberapa besar Allah yang kita sembah di dalam ibadah kita. Seberapa agungnya. Mengapa kita tidak memberikan penghormatan yang layak kepadanya di dalam ibadah kita? Nah, apakah kita sudah mulai bisa menggambarkan seperti apa Tuhan yang kita miliki? Di ayat 15 dikatakan, mari kita lihat ya, ayat 15. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka. Hatinya terpikat kepadamu. Hati Allah terpikat kepada bangsa Israel. Demikian juga hati Allah terpikat kepada orang-orang tebusannya, termasuk kita. Mengapa kita mendapat anugerah keselamatan? Saya yakin ibu-ibu yang ada di Zoom ini sudah memiliki satu keyakinan, kita akan bersama-sama Tuhan di surga jika Tuhan mengambil nafas kita. Artinya sudah percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sudah lahir baru. Mengapa kita mendapatkan kesempatan seperti itu? Karena hati Tuhan terpikat kepada kita. Bukan kita yang terpikat kepada Tuhan pada awalnya. Ya, kata terpikat ini memiliki arti yang sangat kental, terpikat. Nah, kalau Allah tidak terpikat kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan penebusan. Kita tidak akan mendapatkan pengharapan surga. Kita tidak akan mendapatkan pengharapan-pengharapan dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan telah terpikat hatinya kepada kita. Tuhan seperti itulah yang kita sembah di dalam ibadah kita, yang telah jatuh cinta kepada kita. Nah, seperti itu. Apakah kita bisa menghargai cinta yang sedemikian besar itu? Apakah kita pernah terpikir ketika kita datang beribadah, kita datang beribadah dengan penuh cinta di dalam hati kita kepada Tuhan, atau kita mengabaikannya? Mungkinkah cinta itu terlalu besar sehingga kita tidak bisa melihat bahwa itu adalah cinta? Ya, kita tahu ya bahwa sebuah objek yang sangat besar melebihi dari kemampuan pandangan kita, tak bisa melihat objek itu sebenarnya objek apa, karena kita melihat sedikit permukaannya aja. Tapi kalau kita berusaha untuk melihatnya 360 derajat objek itu, baru kita memahami, oh ini objeknya ini. Kalau dari sepintas kita bisa hanya melihat
satu permukaan kecil saja. Apakah permukaan lingkaran, persegi panjang, atau apa. Tapi demikianlah, kalau mata kita yang terbatas ini, batas pandangnya kan bukan 360 derajat, dan kemampuan melihatnya juga sekian meter, kita bisa melihat sebuah objek yang sangat besar menjadi tidak pada bentuk yang sebenarnya. Kasih Tuhan yang sangat besar. Kalau kita tidak memberikan hati kita untuk melihat dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak bisa melihat cinta itu adalah cinta. Cinta yang diberikan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa cinta yang diberikan oleh Tuhan, yang sering kita sebut dengan kata kasih, adalah kasih yang terbesar. Karena Dia telah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa kita. Beberapa minggu yang lalu ya, ketika perjamuan kudus ya, perjamuan kudus kedua terakhir, saya terpikir, mengapa harus memecahkan roti ya? Lalu mengapa harus ya kayak kita punya sikap merenungkan, peringatan akan daku, roti ini, cawan ini. Lalu saya berusaha untuk memahami, karena udah bertahun-tahun kan, terkadang udah itu merasa sesuatu yang rutin. Tapi saat itu saya memaksa diri saya untuk memahami mengapa Tuhan menyuruh memecahkan roti ini, meminum anggur ini untuk memperingati akan daku. Lalu saya mendapat sebuah pengertian. Karena dibilang roti ini adalah tubuhku. Ketika kita mengingat roti itu, maka kita mengingat tubuh Tuhan yang Dia relakan tercabik-cabik untuk menebus dosa kita. Kalau tubuh itu tidak tercabik-cabik, maka tubuh ibu dan tubuh saya yang akan dicabik-cabik kelak. Sebesar apa cinta Tuhan? Ketika Dia merelakan tubuhnya tercabik-cabik untuk menyelamatkan tubuh ibu dan tubuh saya yang sebenarnya penuh dosa supaya tidak tercabik-cabik. Sebesar apa cinta yang diberikan Tuhan ketika Dia dengan tekun tetap berada di kayu salib hingga tetes darah yang terakhir, supaya darah ibu dan darah saya tidak dicurahkan, tidak ditombak, dan tidak dibantai karena dosa-dosa kita. Pernahkah kita merenungkan hal itu di perjamuan kudus? Saya merenungkannya bulan lalu. Sepanjang saya menjadi orang Kristen, saya tidak pernah punya pemikiran untuk berpikir sejauh itu. Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati memberikan berkat itu kepada saya. Dan seperti itulah yang akan terjadi bagi orang-orang yang tidak menerima Tuhan. Dan kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita harus senantiasa mengingat itu untuk tetap bisa mengucap syukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari pencabikan daging dan pencurahan darah. Itu nyata. Kalau ibu-ibu masih berpikir akan ada surga, maka tentu ada neraka. Situ yang akan terjadi. Tapi cinta Tuhan yang begitu besar telah diberikan kepada kita. Apakah kita bisa memahaminya sekarang? Bahwa Tuhan begitu mencintai kita, begitu amat dalam dan di luar kemampuan siapapun, di luar kerelaan siapapun. Karena apa? Tuhan terpikat. Kita kan pernah terpikat ya, walaupun tidak sebesar terpikatnya Tuhan kepada kita. Kita terpikat kepada suatu barang. Dikasih barang lain pun kita sudah tidak mau. Kita mau barang itu. Seperti itu. Tapi itu masih keterpikatan yang kecil sebenarnya. Jadi mari kita ingat bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Apakah kita berani mengabaikan cinta yang sebegitu dalam? Hanya menikmati cinta itu tanpa pernah bersyukur kepada cinta itu sendiri. Nah, kita lihat dalam keadaan apa kita dicintai, hati Tuhan terpikat kepada kita.
Dia melihat kita kotor penuh dosa. Bukan Tuhan tidak tahu kita berdosa. Walaupun di mata masyarakat kita adalah orang bermoral, tapi kita tahu dan Tuhan bahkan lebih tahu bahwa kita penuh dosa. Ada bagian-bagian kehidupan kita yang penuh dengan keserakahan. Atau di bagian-bagian kehidupan tertentu dengan kesombongan, dengan kemunafikan. Tapi Tuhan membersihkan kita. Kadang bahkan kita hidup terlunta-lunta tanpa tujuan yang benar. Kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Kita mengejar dunia ini. Kita menggilai semua dan kenikmatannya. Tapi Tuhan yang telah terpikat itu menuntun kita. Menuntun kita sampai kita menemukan jalan yang benar. Dia melihat kita menuju kebinasaan. Kebinasaan yang abadi. Dan dia memberi janji yang setia akan kehidupan yang kekal bagi kita. Kita selalu gagal dalam melakukan kebenaran, tapi Tuhan tetap mengampuni kita. Kita pernah mengampuni orang, mungkin 1-2 kali kita mengampuni orang yang sama, tapi kita tidak akan pernah sanggup mengampuni mereka berulang-ulang, dan berulang-ulang. Tapi Tuhan mengampuni kita berulang-ulang, sampai suatu saat kita tak perlu lagi diampuni karena kita sempurna. Begitulah batas pengampunan dari Tuhan, tidak terbatas. Nanti ketika kita di surga kita tak perlu lagi pengampunan itu, tapi Tuhan senantiasa mengampuni kita. Apakah Tuhan tidak layak menerima cinta dari kita? Menerima ucapan syukur dari kita dan ibadah yang benar dari kita kepadanya. Hanya itu yang dituntutnya. Ada perkataan di sana, selain dari takut akan Tuhan, hanya itu aja. Tidak banyak takut akan Tuhan. Apakah kita tidak memiliki kerinduan untuk memberikan itu kepada Tuhan yang mencintai kita? Ayat yang 10, kita lihat lagi betapa besar cinta Tuhan kepada kita. Dikatakan, maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali 40 hari 40 malam lamanya, dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Ya, di pendahuluan tadi saya sudah bilang bahwa sebenarnya Tuhan sudah ingin memusnahkan bangsa Israel. Tapi hati Tuhan kembali berbalik. Tuhan tidak ingin memusnahkan lagi bangsa Israel. Arti dari kalimat ini adalah akhirnya Tuhan undur kemarahannya dan menetapkan hati untuk tetap pada janjinya membawa Israel ke tanah Kanaan. Tuhan selalu undur kemarahannya dari kita. Ketika kita telah memutuskan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita berdosa di sepanjang perjalanan kita. Tuhan undur kemarahannya. Supaya kita bisa tiba di Kanaan yang indah. Tuhan yang seperti itu yang kita sembah. Allah telah menyediakan sebuah tempat bagi kita. Rumah surgawi. Rumah yang bebas dari penghukuman. Rumah yang bebas dari kesulitan. Rumah yang penuh dengan puji-pujian dan kebahagiaan. Mengapa kita mengabaikan rumah itu? Atau mengapa kita mengabaikan Tuhan yang menyediakannya bagi kita? Mengapa kita tidak punya kerinduan untuk beribadah dengan benar kepadanya? Malah kita sibuk mengurus rumah kecil kita yang ada di dunia ini. Sebesar apapun rumah kita di dunia ini, itu adalah rumah kecil jika kita mengingat rumah yang disediakan Tuhan bagi kita. Rumah yang kita miliki adalah rumah yang tidak pernah lepas dari kesulitan. Sesukses apapun kehidupan kita, rumah yang kita miliki sekarang adalah rumah untuk bersembunyi dari kesulitan, supaya orang tidak melihat kesulitan kita, ya kan? Rumah yang tidak pernah lepas dari tangis, rumah yang tidak pernah lepas dari sakit penyakit, dan rumah yang senantiasa
selalu ada kecewa di sana. Mengapa kita lebih mencintai rumah itu? Jangan pernah terlintas di dalam hati kita untuk lebih mengutamakan rumah kita ini yang kecil daripada rumah surgawi yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dengan beberapa penjelasan ini, kita bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Adakah cinta yang melebihi cinta itu yang kita temui di bawah kolong langit ini? Tidak ada. Hanya cinta Tuhan yang sedemikian indah dan sedemikian besar. Tuhan yang kita sembah di dalam ibadah kita. Karena itu sebagaimana Tuhan mencintai kita dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, dan segenap nyawanya, mari kita beribadah kepada Tuhan itu dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Nah, kita semua mengerti apa artinya segenap ya. Itu artinya kan satu-satunya hati kita ini penuh untuk beribadah kepada Tuhan. 100%. Mungkin kita lebih memahami kalau kita bilang 100%. Berarti tidak ada persen-persen lain untuk hal yang lain. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Apa contoh yang mau kita berikan bukti bahwa kita mencintai Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita? Apa yang mau kita lakukan? Kita lakukan judul firman Tuhan yang mau kita bahas, yang kita sedang bahas pada malam hari ini. Tepat waktu datang beribadah. Apakah ini, itu tidak tertulis secara letter-let di Alkitab? Apakah kita berani mengatakan seperti itu? Tapi jika kita berkata, aku mau beribadah dengan segenap hatiku, maka tentu kita akan memberikan waktu yang terbaik untuk ibadah itu. Tentu kita akan memberikan suasana hati yang terbaik untuk ibadah itu. Tentu kita akan memberikan suasana sekitar yang terbaik untuk ibadah itu, supaya hati kita bisa kita persembahkan sepenuhnya untuk Tuhan pada saat ibadah, bagaimana Tuhan akan membentuknya, bagaimana Tuhan akan memberkatinya, bagaimana Tuhan akan memberikan kemajuan kepada keimanan kita saat ibadah. Karena Tuhan hadir saat ibadah. Tuhan hadir bukan hanya untuk melihat kita seperti apa ibadah itu, tapi untuk menurunkan berkat bagi kita. Setiap ibadah yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun ke situ. Apakah dalam setiap ibadah yang kita hadiri, kita mendapatkan berkat? Ya, saya sebenarnya sangat suka lebih awal datang ke gereja. Makanya saya lebih suka naik motor daripada diantar. Karena dengan naik motor saya bisa mengatur waktu saya sedemikian rupa, maka tiba di gereja seperti yang sudah saya tentukan. Tapi kalau diantar, kita akan ikut waktu orang yang mengantar kita. Tapi bagaimana lagi, sering pula ditawarkan antarkan, jadi nggak mungkin juga kita nggak mau diantar. Tapi kalau datang, intinya adalah datang di rumah Tuhan dengan lebih awal, maka kita mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri, memohon kepada Tuhan. Ya, mungkin ibu-ibu punya cara yang lain untuk menggunakan waktu yang lebih awal itu. Tapi saya, kalau di dalam ibadah, saya selalu berkata, Tuhan, hari ini aku datang beribadah. Aku mau berkat Tuhan. Aku mau berkat Tuhan. Berkat yang saya bayangkan bukan berkat materi, tapi aku mau sesuatu dari firman Tuhan saat ini, agar keimanan saya semakin diteguhkan. Dan Tuhan tidak pernah tidak menjawab. Tuhan selalu memberikan berkat. Maka kemarin beberapa hari yang lalu aku bilang sama Derma, sebenarnya aku tidak begitu
sukacita kalau dikasih pelayanan terima tamu. Kenapa? Karena saya harus menunggu lebih daripada beberapa menit setelah ibadah akan dimulai. Dan setelah itu saya naik ke gereja, ke ruang ibadah, mungkin sudah lagu kedua atau lagu keberapa sih sudah tidak bisa konsentrasi. Jadi saya merasa aku sangat rugi saat itu, sangat-sangat rugi. Bukan berarti saya tidak mau melayani, tapi saya kok nggak suka dengan pelayanan ini karena akibatnya itu. Jadi seumpamanya setiap jemaat Tuhan datang berapa menit sebelum ibadah, maka penerima tamu tidak akan terlambat naik ke gereja. Semua akan bisa duduk, menenangkan diri, meminta berkat yang mereka ingin mohonkan kepada Tuhan. Apakah kita mau menjadi alat Tuhan seperti Musa, lebih mau memilih berdoa 40 hari 40 malam untuk memohon kemurahan Tuhan, untuk demi janji awal Tuhan tetap terlaksana bagi bangsa Israel, daripada harus dia menjadi seorang yang besar, cikal bakal sebuah bangsa yang besar dan lebih banyak. Apakah kita mau? Di jemaat Gapi, aku yang telah mendengarkan firman Tuhan saat ini, aku ingin melakukan ini. Siapa tahu Tuhan akan membuat ini sebuah cikal bakal menjadi kebiasaan yang sangat bagus di gereja Gapi. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang yang diberkati. Kiranya dengan pengenalan kita akan Tuhan yang begitu besar, dia bukan saja agung, tetapi dia mengasihi kita sedemikian besar, kita bisa memberikan ibadah yang benar di hadapan Tuhan, yang kita lakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Maukah kita menjadi alat Tuhan dalam hal ini? Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi orang yang mau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengenalan pribadi Tuhan melalui firman Tuhan pada saat ini, dan juga pengenalan akan kehendak Tuhan dari kami dari firman Tuhan ini. Bapa, kami tahu kami belum bisa berbuat yang terbaik di dalam ibadah kami kepadamu. Karena itu ampunilah kami. Kiranya murka-Mu bisa surut dari kami. Dan Engkau bermurah hati kiranya menolong kami untuk bisa memberikan ibadah yang benar kepada Tuhan. Yang kami lakukan dengan segenap hati kami dan segenap jiwa kami. Yang telah lebih dahulu kami terima cinta yang segenap hati, segenap jiwa, dan segenap nyawa dari Tuhan. Bapa, biarlah Engkau memberkati kami, berkati gereja Tuhan, menjadi gereja yang takut akan Engkau, seperti yang Engkau kehendaki. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.